Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran Quran Hadis. Yang pada kesempatan ini Ibu akan membahas tentang meraih berkah dengan sikap jujur dalam muamalah. Baik, anak-anakku sekalian, dalam pembahasan ini surat yang akan kita bahas adalah surat Al-Mutaffifin ayat 1-17 dan surat Al-An'am 152. Nah, untuk surat Al-Mutaffifin Ibu coba bacakan ya, walaupun tidak semuanya, ayat 1-5 sama. Coba disimak di buku kalian atau di Quran terjemah. Terus kemudian kalian pelajari bagaimana arti dari surat Al-Mutaffifin ayat 1-17 dan nanti dilanjutkan sendiri oleh kalian surat Al-An'am 150. Surat Al-Mutaffifin dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim. Itu di antara surat Al-Mutaffifin yang Ibu bacakan barusan adalah Al-Mutaffifin ayat 1-5. Baik anak-anakku sekalian, dalam pembahasan ini secara rinci kalian bisa lihat, bisa cek di e-book kalian di bab 2 ya. Dalam surat Al-Mutaffifin ini yang ditekankan pada bab ini adalah pentingnya sikap jujur. Jujur itu apa? Kita bisa simak di sini. Jujur merupakan suatu sifat yang sangat penting karena sebagai fondasi kepercayaan seseorang kepada kita. Nah, orang yang jujur dimanapun berada pasti dia akan dipercaya oleh orang lain. Sekali seorang berbohong kepada orang lain, dia tidak akan dipercaya lagi. Nah, maka betapa pentingnya sifat jujur ini kita tanamkan pada diri kita. Kita bisa paham, jujur ini adalah kebaikan yang harus tetap selalu kita pelihara untuk menjaga harga diri kita tentunya. Kemudian sisi lain, jujur adalah akhlak para nabi yang harus kita teladani karena akan membawa kepada kebaikan di dunia dan di akhirat. Kebaikan kepada diri kita, orang lain dan masyarakat. Nah, jujur adalah hak para nabi. Nabi dan Rasul memiliki sifat wajib yang menjadi sifat yang harus dimiliki oleh para nabi, yaitu sidik, amanah, tabligh, matonah. Di antara situ ada sidik. Sidik adalah sifat jujur. Nah, yang dikatakan benar, seperti itu seorang nabi harus memiliki sifat-sifat itu. Nah, kita sebagai umatnya juga harus meniru sikap yang dimiliki oleh para nabi. Nah, kemudian bentuk jujur ini beragam ya, ada jujur dalam niat, jujur dalam ucapan ya, jujur dalam tindakan, jujur dalam perjanjian, jujur dalam muamalah ya, yang kita bahas ini sekarang, jujur dalam pengamalan agama, jujur dalam niat ya, seorang ya niat sesuai dengan yang akan dilakukan, ucapan ya, ucapan yang disampaikan itu benar sesuai yang dilakukan, kemudian tindakannya juga jujur ya. Kemudian kalau seorang berjanji
ditepati, itu namanya jujur ya. Dalam muamalah, dalam jual beli ini juga harus jujur ya, tidak boleh mengurangi timbangan, tidak boleh bersikap curang ya. Jujur dalam pengamalan agama juga seperti itu. Seorang melakukan sholat harus jujur, ada orang ataupun tidak, tetap yang dilakukan adalah beribadah, sholat, beribadah kepada Allah. Jangan sampai ketika ada orang sholatnya benar, ketika nggak ada orang sholatnya nggak jelas. Nah, itu berarti tidak jujur dalam pengamalan agama. Kemudian sesuai dengan ayat yang sudah Ibu sampaikan tadi, itu yang pertama adalah surat Al-Mutaffifin. Penjelasan ayatnya seperti apa secara ringkas akan Ibu sampaikan di sini. Penjelasan surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 ringkasnya adalah Allah melarang keras dengan ancaman azab yang sangat pedih. Azabnya sangat pedih di akhirat nanti bagi orang yang berlaku curang, yang tidak jujur, terutama dalam jual beli di pasar ya, menjual buah-buahan misalnya. Buah-buahan yang paling atas itu yang bagus-bagus, padahal yang bawahnya nanti kurang bagus. Sementara yang beli tidak dikasih tahu, namanya tidak jujur. Kemudian ada juga kasus orang yang menimbang beras misalnya ya, tapi dalam timbangannya itu sudah dikasih berat duluan sehingga isinya nanti jadi sedikit. Nah, itu tidak jujur. Orang yang semacam ini termasuk dalam golongan orang yang durhaka dan akan dicatat dalam sijil. Kelak mereka akan dilemparkan ke dalam neraka ya. Jadi tidak akan ada untungnya, bahkan mudarat bagi dirinya, bagi orang yang tidak jujur atau curang dalam berjual beli. Itu ringkasan dari ayat dari surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Kalian bisa pelajari di ayat per ayat dari surat tersebut ya. Kemudian penjelasan ayat berikutnya yaitu surat Al-An'am ayat 152 adalah di dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada kita untuk berlaku baik terhadap anak yatim. Nah, dianjurkan untuk berlaku baik kepada anak yatim. Anak yatim itu siapa? Yaitu anak yang belum balik, yang tidak memiliki bapak. Itu namanya anak yatim. Kemudian menyempurnakan takaran sama seperti surat Al-Mutaffifin tadi ya, harus disempurnakan, jujur dalam menimbang, menakar ya, barang yang kita jual belikan. Perintah untuk bersikap adil dengan berkata jujur saat menjadi saksi ya. Ketika seorang dijadikan saksi di pengadilan, jujur yang dikatakan sama dengan yang terjadi, jangan sampai berbohong di dalamnya ya. Dan perintah untuk memenuhi janji kepada Allah, yaitu dengan mentaati semua ketentuan Allah, baik dalam hal ibadah, muamalah maupun hal yang lainnya. Nah, jadi dalam surat Al-An'am dan surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 ini menjelaskan tentang betapa pentingnya sikap jujur untuk kebaikan kita di dunia dan akhirat. Berikutnya, intinya jujur dalam muamalah yang akan kita bahas adalah sikap yang mencerminkan kepribadian seorang muslim sejati. Antara lain itu dalam muamalah, dalam berjual beli, seseorang itu tidak pernah menipu, memasukkan, berkhianat kepada siapapun termasuk kita muslim. Jadi jangan sampai punya anggapan bahwa non muslim bolehlah dibohongin ya, jangan sampai seperti itu. Pada siapapun kita tidak boleh berbohong dalam melakukan jual beli atau muamalah. Dalam melakukan jual beli tidak melakukan kecurangan dengan mengurangi atau menambah takaran dan timbangan. Itu jujur dalam muamalah. Dalam surat Al-Mutaffifin dan Al-An'am
menjelaskan bahwa betapa pentingnya sikap jujur dan betapa sangat ruginya seorang yang tidak jujur dalam jual beli. Baik anak-anakku sekalian, secara ringkas penjelasan Ibu cukup sekian, dan pembahasan lebih lanjutnya kalian bisa pelajari dalam bab 2 di e-book Quran Hadis yang ada pada kalian ya. Baik, kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan bermanfaat buat kalian. Insyaallah nanti kita bahas lagi pada pertemuan berikutnya dengan bahasan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.